Karena keperluan kajian awal ini juga jelas untuk melakukan telah apakah laporan itu memang sudah syarat-syarat formil material sudah terpenuhi apa belum. Beliau ini adalah yang punya Bawaslu juga. Kalau kemarin saya berdampingan atau mengobrol dengan Bapak Minan, hari ini kita bersama dengan Bapak Kasmian. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Rasid. Bagaimana Pak Kasmian ini kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Keluarga baik semua. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Masih dalam suasana terguyur hujan Pak ini. Ya memang masanya ini masa hujan ya Pak. Turun hujan. Ya, perlu diketahui Sobat Bawaslu dimanapun Anda berada, Pak Kasmian ini di Bawaslu sebagai Koordif Penyelesaian Sengketa ya Pak Kasmian? Iya, Divisi Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian Sengketa ya. Karena ini di podcast penanganan pelanggaran Pak Kasmian, kali ini kita mungkin berbicara terkait dengan penanganan pelanggaran. Mungkin Sobat Bawaslu sendiri juga perlu tahu kalau di Bawaslu ini beberapa anggota itu dibagi sesuai divisi masing-masing ya Pak Kasmian. Jadi kita hari ini kedatangan Pak Kasmian sebagaimana nanti kita akan tanya bagaimana pengalaman di penyelenggara pemilu, khususnya di pengawas pemilu. Pak Kasmian dulu juga pernah jadi pengawas pemilu di tahun 2014 Pak. Mulai 2012. 12 ya. 12 itu pemilihan atau pilkada atau pemilunya Pak? Di 12 itu. Iya. Gini Mas Rosid. Iya. Terkait dengan keberadaan saya waktu menjadi pengawas pemilu. Oke. Istilahnya dulu itu pengawas pemilu kepala daerah. Kepala daerah. Jadi meskipun pemilunya di tahun 2012, namun untuk pembentukan pengawas pemilu kepala daerah Kabupaten Kudus itu dibentuk lebih awal. Nah ini dilantik pada tanggal 2 Juni 2012. Pelaksanaannya waktu itu? Pelaksanaannya pemilu ya di tahun 2013. 2013. Jadi, pemilu ya Pak itu ya? Pemilu kepala daerah. Kepala daerah. Jadi penyebutannya adalah pemilu kada. Yang pemilihan umum kepala daerah, bupati, gubernur juga, dan bersamaan dengan pemilu gubernur Jawa Tengah. Jadi waktu kami bertiga terbentuk yang terdiri dari saya sendiri, kemudian Pak Badi, Pak Diono, itu kami terbentuk sebelum Bawaslu Provinsi terbentuk. Oh gitu. Jadi lebih duluan Panwaslu Kada Kabupaten Kudus yang terbentuk, sehingga mekanismenya dulu seharusnya kalau menurut ketentuan aturan undang-undang itu yang bentuk adalah Bawaslu Provinsi. Tapi karena sudah. Iya, karena di amanat undang-undang pemilu itu dulu provinsi sudah menjadi permanen. Akan tetapi pas proses itu Bawaslu Provinsi belum terbentuk, sehingga yang terbentuk adalah Panwaslu Kepala Daerah Kabupaten Kudus. Malahan? Iya, malahan. Sehingga banyak orang yang menganggap bahwa Panwaslu Kada Kabupaten Kudus itu prematur. Artinya terlahir dulu ya. Sehingga dulu rekrutmennya itu dilakukan langsung oleh Bawaslu RI. Oh, gitu. Bawaslu RI, dilantik Bawaslu RI juga ya. Jadi dulu itu tim selnya juga langsung dari Bawaslu RI. Kemudian ketika fit and proper test juga langsung dengan komisioner anggota Bawaslu RI. Jadi langsung dari pusat. Ya. Kemudian meskipun eksistensi Panwaslu Kepala Daerah Kabupaten Kudus waktu itu seharusnya sifatnya kan ad hoc ya. Panwas. Kan masih Panwas ya.
Akan tetapi karena setelah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Bupati Wakil Bupati Kudus, Gubernur Wakil Gubernur Jawa Tengah karena bersamaan kemudian oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada saat itu, Panwaslu Kada Kabupaten Kudus dilanjut untuk menjadi pengawas pemilu, mengawasi pelaksanaan Pileg Pilpres hingga 2014. Artinya masa jabatan kami dulu itu ya 2012 jalan, 2013 sampai 2014 ya. Selesainya Desember 2014 ini. Jadi lama juga itu. Meskipun itu tapi prakteknya hampir 2,5 tahun. Langsung karena ya, langsung nyambung. Oh iya. Itu sejarahnya gitu. Kalau boleh tahu dulu itu Pak Kasmian itu di divisi apa Pak? Kalau dulu ada divisi itu berarti masih? Ya sama, dulu ada divisi. Kebetulan waktu itu saya posisi di divisi umum istilahnya ya. Divisi umum itu membidangi SDM dan umum. Istilahnya itu. Istilahnya SDM kalau, dan umum. Iya, kalau secara administrasi. Secara administrasi itu kalau sekarang itu kan sumber daya manusia dan organisasi. Ya. Kalau itu di penanganan pelanggarannya dulu siapa Pak? Penanganan pelanggaran dulu waktu saya itu gabung di penyelesaian sengketa. Jadi waktu itu dipegang oleh Pak Ketua yang dalam hal ini dipegang oleh Pak Badi ya. Jadi dulu itu penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, istilahnya itu. Karena 3, jadi ya. double ya Pak. Kalau sekarang kan ada 5. Ya. Itu yang 5, kalau yang 3 ya masih sama. Itu prakteknya itu. Cuma memang pola-pola penanganan pelanggaran dari pemilu ke pemilu memang mengalami beberapa perbaikan sistem sehingga pada saat ini memang regulasi yang mengatur, yakni secara teknis itu diatur dalam peraturan Bawaslu itu memang mengalami perbaikan. Karena konteks pelaksanaan tugas-tugas pengawasan era dulu itu memang Panwaslu Kabupaten Kota itu belum diberi kewenangan secara umum dalam hal-hal tertentu, terlebih terkait dengan pelaksanaan kuasi peradilan sebagaimana yang diamanatkan di Undang-Undang 7 2017 terkait dengan proses-proses penyelesaian sengketa. Termasuk pola-pola penanganan pelanggaran juga dulu aturannya tidak sedetail dengan apa yang kita alami saat ini. Itu Mas Rosid ya. Menarik sekali ya Pak itu. Karena gini, saya juga penasaran sih karena saya di staf penanganan pelanggaran. Mungkin ada beberapa yang saya pengen tahu terkait dengan sistem penanganan pelanggaran dulu pas zaman jenengan, dan kalau sekarang mungkin saya sedikit masih mengetahui karena saya di sini. Ini kalau di jenisnya Pak, karena kemarin kita sama Pak Minan itu membahasnya ini terkait dengan temuan dan juga laporan. Kalau ini jenengan spesial Panwas zaman tahun 2012 sampai 14 ya Pak. Kalau jenis penanganan pelanggaran pada waktu itu banyak seperti sekarang Pak, Pak? Kalau ada administrasi, ada kan dipecah-pecah itu Pak. Iya. Kalau dulu itu seperti itu atau mungkin hanya sekedar simpel penanganan pelanggaran ini atau seperti Kalau prinsip terkait dengan jenis pelanggaran waktu itu ya hampir sama ya. Jadi juga ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran administrasi, ada sengketa juga ada, cuma mekanismenya beda. Tata caranya tidak serigid seperti ini. Jadi kalau dulu itu memang di dalam sebuah dugaan pelanggaran pemilihan atau pemilu kada waktu itu memang semuanya sebelum dilakukan penanganan oleh pengawas pemilu itu juga terlebih dahulu juga dilakukan semacam telaah atau kajian terlebih dahulu.
Kalau memang itu laporannya mengarah kepada dugaan pelanggaran pemilu kada waktu itu, kalau sekarang itu dugaan pemilihan, itu memang ya setelah dilakukan pleno oleh ketiga komisioner waktu itu juga dilakukan pembahasan bersama. Dulu juga sudah ada Gakumdu ya. Ada dari unsur yang sama ya Pak? Iya, sama unsurnya ada kepolisian, kejaksaan, ada anggota pengawas pemilu, kepala daerah. Dengar-dengar Pak Kasmian sibuknya ini lagi membuat buku ya Pak tentang sejarah pengawas juga ya di Bawaslu sendiri. Ya, itu sebetulnya bukan saya. Ini adalah tugas lembaga untuk mengakomodir catatan-catatan sejarah pengawas yang selama periodisasi beberapa periode kemarin itu masih tersiratkan. Sehingga kita nanti memang diberi amanat oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan kodifikasi berbagai dokumen itu untuk dijadikan sebuah buku sejarah pengawas pemilu di Kabupaten Kudus. Cuma itu dilokalisir ya, tidak semuanya dilokalisir mulai pelaksanaan pemilu di tahun 2000 berapa ya? 2004 ya. 2004. Dilokalisir mulai 2004. Kemudian nanti terakhir ya sampai periodisasi ini. Kayak kemarin ya. Ya, kemarin. Dan itu makan waktu dan sulit ya Pak, karena bentuknya kan dulu tuh panwas ya Pak. Ya, memang sulit sih. Ya. Memang kesulitan itu kami alami bersama tim dalam rangka melakukan pengumpulan dokumen. Dokumennya ya. Karena kita tahu bahwa pada era-era pelaksanaan pemilu di tahun 2024 itu untuk penelusuran jejak digital juga masih agak kesulitan karena belum setenar inilah Pak. Digitalisasi data dan sebagainya tidak setenar ini. Kemudian kendala-kendala yang lain juga terkait dengan adanya beberapa anggota pengawas pemilu waktu itu atau pelaku-pelaku sejarah yang mewarnai proses pengawasan pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pemilihan umum kepala daerah di Kudus. Itu ada yang sudah meninggal dunia, ada yang sudah pindah di luar pulau, ada yang saat ini sedang sakit dan lain sebagainya, sehingga untuk melakukan pendokumentasian berbagai arsip maupun kita melakukan interview kepada pelaku sejarah itu kita juga mengalami kesulitan karena ini merupakan tantangan besar bagi kita. Sehingga dibutuhkan kerjasama tim. Dan baru pertama ya Pak. Ya, belum pernah ada yang membuat intinya kayak sejarah itu sistemnya dari tahun ke tahun, baru kali ini yang mau kita buat itu. Ya. Jadi terobosan ini merupakan terobosan yang perdana yang dimotori oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk seluruh kabupaten kota di 35 tempat ya, kabupaten kota di Jawa Tengah itu memang serentak untuk melakukan pendokumentasian sejarah-sejarah pengawasan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Harapannya nanti ini bisa menjadi telaah kita bersama maupun literasi publik terkait dengan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum maupun proses pemilihan umum seperti apa, pemilu kada seperti apa, karena memang dari tahun ke tahun pelaksanaan pemilu, pileg, pilpres maupun pilkada itu ini memang ada beberapa dinamika perkembangan hukum ya. Jadi regulasi yang ada ini berubah-ubah. Itu nanti bisa jadi untuk memudahkan mungkin dari mahasiswa juga untuk ketika pengen tahu sejarah yang dulu mungkin saya sendiri juga masih kecil ya Pak. Jadi belum mengerti tentang apa sih kemarin itu ada pengawasan seperti ini dan sebagainya. Mungkin gini Pak, untuk kita di penanganan pelanggaran ya Pak, khususnya Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri ini kemarin itu kita sudah pembahasan temuan, kemudian ada laporan. Nah di sini kan sumber dari dugaan
pelanggaran pemilu maupun pemilihan. Mungkin jenengan bagaimana sih ketika sudah ada temuan atau laporan, langkah dari Bawaslu sendiri ini seperti apa? Baik, kita masuk kepada kompetensi Bawaslu Kabupaten Kota yang saat ini ya. Kalau tadi kan kelas balik pengawas pemilu era tempo dulu. Jadi ada beberapa catatan yang perlu kita pahami bahwa yang pertama, pada prinsipnya sebuah laporan dugaan pelanggaran pemilihan ya itu bisa juga dilakukan pencabutan ya. Bisa dilakukan pencabutan asalkan ya laporan dugaan pelanggaran pemilihan itu belum dilakukan register. Nah, itu kunci. Artinya publik, masyarakat, ya, peserta pemilihan, pemantau pemilu yang terdaftar di KPU, ya, ini boleh mengajukan laporan terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan. Ini diatur di ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota, wakil wali kota. Prinsip itu. Jadi komponen yang bisa mengajukan laporan dugaan pelanggaran itu kan ada yang punya hak pilih, masyarakat yang memiliki hak pilih ya. Kita kembali dulu. Syarat-syarat. Masyarakat yang memiliki hak pilih ini tidak serta-merta seluruh masyarakat. Contoh kalau pelaksanaan pemilihannya ini untuk memilih bupati, wakil bupati Kudus, itu warga kabupaten lain tidak bisa. Nah, itu satu. Kemudian pemantau pemilu yang telah terdaftar, terverifikasi di KPU setempat. Ini boleh. Kemudian boleh melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan ya. Kemudian peserta pemilihan. Nah, konteksnya ini tiga komponen ini. Kemudian yaitu tadi kalau memang di tengah perjalanan mungkin dari pelapor ada pertimbangan lain, itu laporan yang sudah dimasukkan ke Bawaslu bisa dicabut asalkan dengan ketentuan satu belum diregister. Nah, belum diregister. Kemudian pencabutan itu tidak serta-merta langsung saya cabut saja, tidak seperti itu. Akan tetapi orang per orang, ya, ataupun lembaga pemantau atau pengawas pemilihan itu atau peserta pemilihan yang menarik kembali laporan dugaan pelanggaran pemilihannya itu harus disertai dengan alasan-alasan yang logis. Jadi harus disertai itu. Nggak bisa langsung saja dicabut alasan, tanpa alasan tidak boleh. Harus disertai alasan-alasan yang logis. Kemudian kalau memang berkas laporan dugaan pelanggaran pemilihan itu sudah dicabut disertai dugaan alasan-alasan yang logis, berarti itu sudah tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kota ya. Ini kalau kita lihat sampel di Bawaslu Kabupaten Kota. Akan tetapi bila mana di dalam pencabutan itu yang disertai dengan alasan-alasan tertentu dari pelapor, kok ternyata terdapat indikasi ya adanya dugaan pelanggaran pemilihan, hal ini bisa dijadikan oleh pengawas pemilu sebagai informasi awal untuk melakukan penelusuran. Dan nanti outputnya bukan laporan lagi. Bukan, outputnya adalah nanti temuan. Nah, gitu. Outputnya temuan. Jadi memang macam-macam ya Pak untuk apa ini sumber dari dugaan pelanggaran. Sumber dari dugaan pelanggaran. Salah satunya tadi ketika ada laporan kok bisa jadi laporan ini jadi temuan karena ada permasalahan seperti itu. Dan publik mesti tahu karena nanti mungkin ketika hanya sekedar kita sudah lapor ketika dicabut kok masih ada kasus ini
ditindaklanjuti karena kan nggak tahu ya Pak apa ini itu alurnya. Itu bisa juga berawal dari pasca dicabutnya laporan itu setelah dilakukan analisa oleh pengawas pemilu itu patut diduga dicurigai adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Dan kalau sudah seperti ini berarti nanti pengawas pemilu bisa menjadikan itu sebagai informasi awal untuk melakukan penelusuran, membentuk tim ya, ditelusuri terus dilakukan penanganan sebagaimana aturan yang ada itu. Jadi prinsipnya itu. Untuk tadi Pak, tadi saya kan langsung ke pertanyaan ya, mungkin ke arah setelah adanya laporan, setelah adanya mungkin register temuan, ya kan Pak. Ini tindak lanjut dari pengawas pemilu, ini seperti apa? Untuk apa ini prosesnya Pak? Jadi setiap laporan yang masuk di Bawaslu ini kalau kita ambil contoh laporan itu lanjut ya, tidak dicabut, berarti kewajiban Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota maupun Bawaslu kecamatan juga punya kewenangan itu, adalah untuk melakukan kajian awal. Harus dilakukan kajian awal terlebih dahulu. Kajian awal itu tempo waktunya begitu ajuan permohonan dugaan pelanggaran pemilihan itu masuk dalam tempo 2 hari sejak laporan itu masuk, maka sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal 9 peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 itu harus dilakukan kajian awal. Nah, kajian awal ini seperti apa itu konsepnya Pak? Konsep kajian awal itu yang pertama Bawaslu harus mengikuti tertib administrasi sebagaimana yang diatur di dalam formulir model A4 ya. Ada formulirnya untuk melakukan kajian itu. Jadi dari laporan itu dikaji, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan form yang telah diatur di peraturan Bawaslu, yang kita ngambil di form A4 itu. Tujuannya apa? Kajian ini adalah untuk melihat apakah laporan itu keterpenuhan syarat-syarat formil maupun material dalam laporan sudah terpenuhi apa belum. Itu ditelaah dulu. Berarti dari pengajuan ini si permohonan laporan ya Pak, sekitar permohonan karena ada yang lapor itu kan berarti menyerahkan beberapa persyaratan atau data dukung lah istilahnya kan gitu. Itu ke kita atau ke Bawaslu, terus kemudian ada kajian awal setelah dikaji dulu ya Pak. Untuk ini ada kepenuhan syaratnya ini masuk enggak gitu ya Pak? Syarat formilnya diantaranya ya apakah identitas pelapornya itu sudah jelas ya, kemudian identitas terlapor, alamat terlapor juga harus jelas. Ini kunci. Kalau identitas terlapor tidak jelas, masih abstrak, ini juga pengawas pemilu akan kesulitan untuk melakukan penanganan selanjutnya. Jadi itu jelas, identitasnya harus jelas, syarat-syarat formil material ya, ada identitas pelapor, identitas terlapor, kemudian waktunya ya. Waktu apa Pak ini? Waktu terjadinya dugaan pelanggaran itu. Pas ada dugaan pelanggaran ini. Nah, itu harus jelas karena di ketentuan itu paling lama tidak melebihi dari 7 hari ya, sejak terjadinya ini sampai dia ini melapor atau sejak diketahui ya, itu harus dirunut jelas karena di dalam berkas laporan itu kan juga harus dicantumkan itu kapan terjadinya atau mengetahuinya kapan dia ketahui dugaan pelanggaran itu ya. Jadi gini akhirnya menjadi laporan dia ke Bawaslu. Jadi gini ya Pak, untuk kalau misalnya kejadiannya ini hari Senin Pak, kan nggak tahu di hari Senin itu ada dugaan pelanggaran.
tahunya ini ketika setelah hari Senin, entah itu Selasa, entah itu Rabu, entah itu Kamis, dia baru mengetahui karena misalnya sistem di hari Senin waktu apa ada acara ini kan terdokumentasi. Dia tahunya pada waktu melihat dokumentasinya. Berarti Rabu atau Selasa dia baru tahu. Baru gitu tahu itu mulai dari hari pertama sampai waktu 7 hari ke depan. Baru maksimal dia bisa melaporkan. Itu batas maksimal itu. Batas kalau maksimal 7 hari. Kalau sudah daluarsa waktu ya tidak bisa termasuk syarat yang harus dipenuhi. Itu termasuk syarat formil. Makanya petugas yang melakukan penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilihan itu juga harus lebih jeli dalam melihat apakah tempus delikti proses terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan itu masih masuk dalam rentang waktu yang diperbolehkan untuk melakukan pengajuan istilahnya di Bawaslu apa tidak, itu harus jelas dan harus dipahami. Kemudian ini juga harus dicek kesesuaian tanda tangan kesesuaian si pelapor, karena tadi kan di syarat-syarat formal kan juga ada identitas pelapor Jadi coba nanti tim juga harus lebih jeli apakah di laporan itu tanda tangannya sesuai dengan tanda tangan yang ada di identitas atau tidak. Ini perlu dipahami lebih jeli oleh petugas yang bertugas di dalam penerimaan laporan itu. Ini tujuannya itu di dalam kajian itu. Karena syaratnya harus dia sendiri yang melihat atau yang mengetahui terjadinya dugaan Pak. Itu kemudian syarat-syarat material ini juga harus dipenuhi Karena tadi kan syarat formilnya seperti itu, kemudian materialnya itu harus juga dipahami oleh pelapor maupun oleh pengawas pemilu terkait dengan syarat waktunya, di mana tempat kejadiannya seperti apa, dugaan pelanggarannya apa, itu harus jelas dituangkan di tulisan gitu Pak. Untuk apa? Karena laporan harus rigid harus rigid dari awal hingga akhirnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Kemudian uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan itu dideskripsikan, harus diceritakan. Kemudian jangan lupa ini bukti harus disertakan juga karena ini merupakan syarat material. Jadi selain laporan itu memenuhi syarat-syarat formil, syarat material juga harus terpenuhi. Nah ini tujuan di kajian awal itu harus seperti itu. Itu sebelum diregister Sebelum diregister. Dan ketika ada salah satu dari syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, itu kelanjutannya seperti apa Pak? Untuk si pelapor ini apakah disuruh untuk melengkapi ataukah memang terkait pelapor ketika tidak bisa melengkapi itu jadi stop di situ atau seperti apa Pak? Jadi kalau ada beberapa syarat yang memang belum terpenuhi sebelum perkara itu diregister, ini sehari setelah dilakukan kajian awal itu harus diberitahukan kepada si pelapor untuk melakukan pelengkapan berkas yang kurang tadi, yang kurang disuruh melengkapi. Kemudian dia dikasih secara waktu setidaknya maksimal dalam tempo 2 hari harus selesai. Nah ini kalau 2 hari belum selesai sampai 3 hari 4 hari itu akhirnya hangus Pak. Tidak bisa diregister. Tidak bisa diregister. Cuma meskipun tidak bisa diregister, kalau memang di situ ada potensi dugaan pelanggaran pemilihan, ini bisa dijadikan sebagai tadi temuan atau informasi awal bagi pengawas pemilu untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Sumbernya bukan dari laporan. Bukan,
bukan tapi nanti laporan. hasilnya adalah temuan dari pengawas. Ya, jadi memang satu sisi laporan itu bisa menjadi sumber informasi awal bagi pengawas pemilu dan berubah menjadi temuan. Ya, itu. Nah itu perlu diketahui bahwa untuk persyaratan melapor ya Pak. Melapor sendiri itu kan ada syarat formal material yang harus yang bisa melapor ini mengetahui. Yang bisa melapor siapa tadi? Ada yang punya hak pilih, masyarakat pada umumnya, tapi punya hak pilih di tempat kalau pemilihan ya Pak. Iya. Dan juga warga seperti setempat. Dan juga seperti peserta pemilu, jangan sampai peserta pemilu. Pemilihan. Pemilihan. Karena kita kajiannya adalah pemilihan ya. Kalau peserta pemilihan itu tidak mengetahui terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nanti timbulnya gini Pak, biasanya saya sudah melaporkan, kenapa kok tidak lanjuti oleh pengawas pemilu ya? Karena tadi pengetahuan ini mungkin harus semua sobat Bawaslu mengetahui secara detail, secara rigid, agar untuk keterpenuhan syarat untuk melapor ini langsung bisa ditindaklanjuti oleh pengawas. Ya, makanya gini, forum ini kan sekaligus sebagai forum sosialisasi kepada masyarakat. Iya, banyak masyarakat yang memang kurang begitu paham ya Pak terkait dengan gini, ketika masyarakat sudah paham terkait dengan alur bagaimana ketika terjadi dugaan pelanggaran pemilihan, dia bisa melakukan laporan ke Bawaslu, itu memang harus memenuhi syarat-syarat formal maupun syarat-syarat material. Ketentuannya itu. Yeah. Masyarakat tidak serta-merta langsung menjustifikasi kepada lembaga pengawas pemilu bahwa ada laporan kok tidak ditindaklanjuti. Nah itu biasanya Pak. Ini yang perlu kita luruskan ya Pak. Jadi forum podcast ini juga sekaligus sebuah pencerahan kepada masyarakat, kepada peserta pemilihan, kepada semua pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan pemilihan agar bisa mengetahui bagaimana tata cara untuk melakukan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Nah itu tujuannya itu. Iya, memang sangat ini ya Pak, kadang gini, ada laporan-laporan yang sifatnya itu tidak resmi. Hanya sekedar ada kejadian di sana, ada pelanggaran, bahasanya langsung pelanggaran di sana, padahal kita sendiri mewanti-wanti untuk pelanggaran itu kan bukan langsung ngejudge ini pelanggaran, walaupun terlihat itu seperti pelanggaran ya Pak. Kita masih dengan bahasa dugaan, dan dugaan tadi juga belum memenuhi syarat bisa ditindaklanjuti ketika syarat-syarat ini kurang. Artinya pelajarilah atau ilmunya ini sobat Bawaslu ini tahu dulu sebelum nanti ada kejadian, dan kejadian itu ada kita nggak tahu ilmunya, kita lupa mencatat. Nah ini Pak, biasanya itu. Walaupun kita juga termasuk dalam kategori pengawas partisipatif gitu. Makanya semua pihak harus bisa memahami itu. Karena di dalam sebuah laporan dugaan pelanggaran pemilihan itu, pelapor juga memungkinkan untuk didampingi kuasa hukum juga. Tapi tetap dia yang melaporkan ya Pak, cuma didampingi saja. Iya, punya bukan diwakilkan. Didampingi. Kalau diwakilkan tidak boleh. Tidak bisa. Ya. Didampingi ya. Sifatnya didampingi. Itu boleh di ketentuannya. Karena keperluan kajian awal ini juga jelas untuk melakukan telah apakah laporan itu memang sudah syarat-syarat formal material sudah terpenuhi apa belum gitu. Kalau belum ya berarti disuruh memperbaiki, tapi ada batasan waktunya tadi ya. Jadi kalau sudah lewat dari 2 hari ya tidak bisa ini pertanyaan iseng Pak. Kenapa di sebuah kayak laporan yang kurang syarat itu tadi terus disuruh untuk memperbaiki tapi ada batasan waktu Pak? Ini pertanyaan iseng saja sih Pak. Itu kenapa ada batasan waktu? Enggak kan misalnya saya sebagai masyarakat biasa ketika mencari kelengkapan kelengkapan syarat tadi yang kurang, mungkin juga saya lupa nih tadi seperti apa dan sebagainya. Kenapa ada batasan waktu? Tidak oke lah nanti 1 minggu 2 minggu saya penuhi, nggak bisa kan kayak gitu Pak. Itu kenapa sih Pak?
Nah ini kan memang prosedur aturan ini. Iya, ini jawaban iseng juga. Kalau tidak dikasih batasan waktunya, nanti tahapan pemilihannya sudah selesai, prosesnya tidak jalan. Prosesnya jalan ya, Pak? Ya memang ada randonya harus ada batasan-batasan waktu. Karena terlalu singkat juga. Karena kan harus penanganannya itu. Prinsip pemilu itu kan ada kepastian, hukum juga ya. Jadi tahapan yang kemarin sudah selesai. Nah, yang saya baru melaporkan. Ya, bisa. Ya, masuk akal juga Pak itu, Pak. Memang di konteks asas kepastian hukum harus jelas seperti itu. Jadi setelah dilakukan kajian awal, ini outputnya ini bisa untuk mengidentifikasi apakah laporan yang diajukan oleh orang per orang, oleh peserta pemilihan ataupun pemantau, atau dalam konteks adalah pelapor, ini bisa juga disimpulkan di dalam hasil kajian awal dalam rapat pleno. Hasil kajian awal ya, hasil kajian awal kan di pleno dulu. Ini nanti ditentukan apakah laporan ini masuk unsur dugaan pelanggaran kode etik pemilihan apa enggak. Jenisnya. Iya, jenisnya. Apakah ini masuk unsur dugaan pelanggaran pidana apa tidak? Apakah ini masuk dugaan unsur pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya apa tidak? Apakah ini masuk unsur sengketa pemilihan apa tidak? Berarti sudah ada dugaan pasal apa yang masuk ke sana. Sehingga pasca kajian awal ini, pengawas pemilu akan lebih konsen menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Tapi bisa jadi di satu kasus ada beberapa pelanggaran yang muncul, Mas. Bisa. Memungkinkan ya, Pak. Bisa juga itu ada unsur tindak pidana pemilihan disertai dengan dugaan adanya hukum lainnya atau apa? Hukum lainnya ataupun dugaan adanya pelanggaran kode etik. Ini juga bisa memungkinkan. Makanya di dalam kajian awal ini merupakan forum yang saya kira lebih baik untuk dilakukan pencermatan, penelaahan lebih dalam disandingkan dengan berbagai ketentuan-ketentuan regulasi perundang-undangan, karena forum ini itu artinya nanti bisa melakukan justifikasi apakah laporan ini masuk ke kamar mana. Kalau ke kamar sengketa, berarti nanti pelapor dikasih tahu bahwa unsurnya ini adalah sengketa, tidak pelanggaran. Tidak pelanggaran. Kalau sengketa kan nanti pelapor harus mengajukan sengketa sendiri. Jadi apakah sengketa antar peserta pemilihan atau sengketa peserta pemilihan dengan penyelenggara? Itu kalau terkait dengan kode etik, berarti nanti pengawas pemilu bisa melakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kan ada peraturan bersama ya, KPU, Bawaslu, DKPP. Kalau terkait adanya unsur dugaan pidana pemilihan, berarti nanti Bawaslu melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan. Nah, ini bisa mengacu kepada surat keputusan bersama antara Kapolri, Jaksa dan Bawaslu. Ini ada aturannya sendiri. Kalau terkait dengan dugaan ketentuan larangan hukum lainnya, berarti Bawaslu juga bisa melakukan tindak lanjut untuk meneruskan, meneruskan atau memberikan rekomendasi penerusan laporan itu kepada instansi terkait, sehingga nanti sifatnya Bawaslu itu meneruskan. Sama halnya kalau memang ini ada dugaan pelanggaran administrasi yang sifatnya TSM, ini juga harus dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemilihan yang ada saat ini. Jadi kompleksitas kajian awal itu sangat menentukan kemana laporan dugaan pelanggaran pemilihan itu akan berujung. Kalau jenengan kan cintanya tidak berujung, tapi di proses kajian awal ini akan menentukan kemana ujung laporan dugaan pelanggaran pemilihan itu akan diselesaikan. Dari kajian awal. Dari kajian awal itu. Berarti kunci itu. Antara
bukan dugaan pelanggaran. Outputnya ya Pak. Yeah. Terus dugaan pelanggaran ke arah yang mungkin tadi administrasi, ada kode etik, ada pidana, dan juga ada mungkin juga ke sengketa juga bisa ya Pak. Yeah. Dan nanti ketika ke sengketa itu si pelapor ini diarahkan ke sengketa. Dikasih tahu hasil kajiannya. Jadi misalnya ini sengketa Mas. Ya, berarti nanti ada formnya tersendiri. Dengan bahwa setelah laporan dilakukan kajian awal, bahwa ini adalah masuk kepada sengketa pemilihan. Nah, berarti nanti diberitahukan kepada pelapor, ya. Tergantung nanti pelapor akan menindaklanjuti pengajuan sengketa proses pemilihan apa tidak itu urusan pelapor. Kalau ada berarti nanti masuk lagi ke Bawaslu. Jadi pelapor ini ketika pernah melaporkan dan seperti ini, maka akan tahu oh ini di dugaan pelanggaran, oh ini di sengketa, bukan terus langsung. Kan kadang gini ya Pak, masyarakat pasti ketika taunya itu pelanggaran ya sudah itu pelanggaran. Tidak tahu itu masuknya pelanggaran apa, pelanggaran seperti ini atau bahkan mungkin ke sengketa seperti tadi. Prinsipnya memang pelapor juga diberitahu hasilnya seperti apa. Berjalannya proses laporan yang dilaporkan itu memang si pelapor ini dikasih update pemberitahuan terus perkembangannya seperti apa. Apalagi nanti kalau sudah pola sistem online itu basis informasi penanganan perkara pemilihan itu kan bisa dilihat oleh publik. Mungkin itu Mas Rosid. Saya kira cukup Pak karena waktunya juga terbatas kita. Terima kasih Pak Kasmian sudah datang di podcast penanganan pelanggaran dan banyak ilmu yang kami serap mungkin dari pemirsa atau penonton Sobat Bawaslu untuk bagaimana cara melaporkan sampai nanti kita tahu ini jenis pelanggaran apa yang Bawaslu harus jenis dugaan dulu belum masuk ke pelanggarannya. Ya, terima kasih. Jangan lupa tetap subscribe channel Bawaslu Kabupaten Kudus, like dan komen serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui informasi lebih lanjut dari Bawaslu Kabupaten Kudus. Saya Dullah beserta Pak Kasmian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.